hunaka hunaka أيضا آراء تقول الصلة بين اللغة العربية والتعليم الديني باعتبارها حاجزا للتفكير النقدي ومهارة التفكير. وهناك يعني الرأي طبعا يعني قابل للنقاش قابل برو وكونترا يعني. يقول إذا كانت تعليم اللغة العربية إذا اتصل بالتعليم الديني فهذا سيكون حاجزا، سيكون مانعا طبعا يعني بسبب خطر يكون فيها عدم الثقافي. Jadi karena Qatar ini mulai tahun berapa ya melakukan politik terbuka, kemudian masuk orang Eropa, masuk orang Amerika, orang Jerman dan sebagainya, maka terjadi akulturasi budaya. Kemudian kalau pembelajaran bahasa Arab selalu dihubungkan dengan teks keagamaan, ada yasbih masyaqqah indah haula ghairi muslimin. Baik, mubasharatan faqat. هذه أيضا الحقيقة حول تعليم اللغة العربية وتعلمها في قطر. طيب رغم أن الدستور القطري تكون اللغة العربية هي لغتها الرسمية، ولكن تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق أوسع في التعاملات اليومية والإعلام وما إلى ذلك. Jadi walaupun pemerintah Qatar menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa resmi di Qatar yang harus digunakan dalam lembaga-lembaga resmi, nyatanya yang banyak dipakai di jalanan, di pasar, di mall, kemudian di sekolah, itu justru bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Gimana ada lughah Faransia? Karena Qatar samamat fi an tandom fi al-munazzamah ad-dualiyah, mada yani ismunya della Francophonie. Jadi ada semacam ada munazzamah thaqafiyah yang dia memang berpusat di Prancis, dan ini memaksa Qatar untuk menyesuaikan diri. Kemudian juga ada banyak masyarakat yang belajar bahasa Prancis. Hadhihi tahaddiyat. Kadzalika hunaka lughah ma sumiyat bi lughatul Pidgin. Lughatul Pidgin. Ma hiya lughatul Pidgin? Lughatul Pidgin hiya lughah Arabiyah walakin bishaklin jadid yani. Hiya lughah mustakhdamah bainal khadimat wasayyidat. Jadi mungkin ada tenaga kerja dari negara-negara yang ekonominya menengah ke bawah, seperti Filipina, kemudian Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, termasuk juga Indonesia yang bekerja di sana. Kemudian mereka istilahnya kemampuan intelektual mereka tidak terlalu tinggi, bahasanya pas-pasan, maka bahasa berkomunikasi dengan sayyidat atau madamat atau istilahnya nyonya rumahnya di sana dengan bahasa Arab yang seadanya, maka muncul fenomena baru yang disebut dengan bahasa Pidgin, yaitu bahasa Arab antara
pekerja rumah tangga dengan apa istilahnya, dengan majikannya gitu. Baik, wa jadirun bizikri anna hunaka min zawi al-maharat al-mutadanniyah, karena zakat sadiqat. Jadi kebanyakan ekspatriat ini, pekerja ini eh, tidak punya kompetensi yang tinggi, tapi ya ya sangat rendah, sangat apa namanya, sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan, ya. Karena mereka memang tidak apa ya namanya, tidak dibayar tinggi, jadi dibayar dengan murah, dan ya memang kualitasnya seperti itu. Tab, hunaka aidan hakikoh di Glosia. Ma hadhihi hakikoh di Glosia. اللغة العربية ازدواج اللغة، وهي ظاهرة لغوية عالمية في العالم العربي. هناك استخدام تغيرات من اللغة العربية بجانب اللغة الفصحى الرسمية. فالتنوعات للغة العربية من اللهجات المختلفة شجعت الناس في قطر على التواصل في شكل العامية. Ya, karena ternyata juga ada pendatang dari negara lain yang datang ke Qatar. Jadi negara-negara Arab ini ada yang ekonominya menengah ke bawah seperti Syria, kemudian Yaman, mengadu nasib ke Qatar, kemudian membawalah terjadilah di situ campur aduk Qatar dengan orang Yaman, dengan orang Syria, dengan orang Mauritania, dan lain sebagainya. Maka di situ ada penggunaan hunaka al-amiyah al-muta'allimah wal amiyah al-mustanirah. Ma hiya amiyah al-muta'allimah? Al-amiyah allati laha mustawa alin. Fa ustukhdima aidan fi munasabat ar-rasmiyah, walakin al-mustalahat al-mufradat dan dia mufradat amiyah. Jadi ada juga ternyata amiyah yang resmi, amiyah yang muta'alimah disebutnya. Jadi ya walaupun ada perbedaan-perbedaan amiyah tadi itu, ada amiyah yang disepakati, yaitu amiyah al-muta'alimah ini. Jadi ciri-cirinya biasanya guna al-alamah al-ihtimam asyadid bi nutqi ba'di ahruf, khasatan harfu qaf. Jadi huruf qaf itu qalbun dibaca albun, atau juga dibaca ghin. Misalnya qafwah dibaca ghafwah. Nah, di sini menjadi ciri khas bagi amiyah muta'alimah. Tapi juga di sisi lain menjadi tantangan untuk Arabiah Fusha, karena penyebarannya juga sama-sama kuat. Baik, bin nazari ila anna adadal mughtaribin al-wafidin alladzina yaji'una min ad-duwal al-arabiyyah yablughu adaduhum hawalai mi'atain isnain wa tamanina alfin nasama. Ada kira-kira berapa ini? 282.000 pendatang dari negara-negara Arab di luar Qatar. Jadi saya sebutkan sudah, di penduduk Qatar pribumi itu hanya 40%, bahkan bisa jadi kurang dari 40%. Kemudian
em, dari pendatang non Arab itu 50%-nya mungkin. Jadi kalau penduduk Qatar itu sekarang kisaran 6 juta jiwa, maka penduduk pribuminya 6 juta berapa? 40%. Ya mungkin hanya 1.200.000 penduduk pribumi. Sisanya adalah pendatang. Baik. Hadhihi al-haqiqah antajat zahirah sama bi thaqafat musaghharah. Fa daulatul Qatar tatamayyazu wa tatamatta'u bi dialektikiyat wa dinamikiyat lughawiyah ghaniyah jiddan. Fa نظرا لحقيقة أن حوالي 60 من 100 من سكان قطر من أصول غير عربية، فزاد النمو في عدد متعلمي اللغة العربية بشكل واضح. هنا أعطيكم البيانات في السنة 2009 إلى 10 كان عدد المتقدمين, jadi jumlah aplikan pada tahun 2009 sampai 2010 itu ada sekitar 143 aplikan atau orang yang maju untuk belajar bahasa Arab. Nah, amma fi sanah 2015 ila 16 yazidu al-mutaqaddim ila 1,800 dari 140-an, kemudian rentang 6 atau 7 tahun setelahnya sekarang tiap tahunnya Qatar kedatangan aplikasi sebanyak 1.800 aplikan. Maaf, bukan aplikasi, lamaran gitu ya, lamaran atau permintaan. Baik, فهذه الأعداد طبعا عدد كبير جدا يتصور منه في أن قطر يواجه الطلب الكبير لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية. ولا نخطو إلى برنامج الموضوع لهذا المساء سعيد. اسم البرنامج هو ANNSUU Arabic for Non-Native Speaker Qatar University. بالعربية اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة قطر. المزود يعني ماذا يعني المساهم الرئيسي provider utama في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية في قطر. فجامعة قطر تستضيف بالفعل حوالي 260 متعلما من أكثر من 30 دولة في برامجها المختلفة. وتم إنشاء وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها في قسم اللغة العربية في جامعة قطر في عام 86. هذه الوحدة. Jadi apa namanya, mungkin masih unit kecil ya, masih dalam bentuk kisam, jadi belum berbentuk markaz. ثم حدث التغيير الفلسفي على مستوى القيادة الجامعية. Jadi Qatar ada tajdid,
في السياسة. وجامعة قطر أيضا هناك تجديد. Jadi kita tahu Qatar sekarang melakukan politik terbuka, ya kan? Berbeda dengan negara tetangganya Arab Saudi. فهذا التغيير الفلسفي يساعد في توسيع برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. طيب يعني هؤلاء الذين ماذا يسجلون في هذا البرنامج هؤلاء من مختلف خلفيات المهنية. هناك طلاب الجامعات، هناك الباحثون، هناك دبلوماسيون، المصرفيون. Jadi ada banyak sekali latar belakang profesi yang berbeda-beda yang mengikuti program ini. Jadi tidak hanya student, tidak hanya peneliti, tapi juga para diplomat, kemudian para bankir, kemudian para jurnalis, perawat, dokter, kemudian atlet dan banyak lain sebagainya. Baik. Nah, كما رأيتم في الشاشة هنا هذه فقط من أمثلة الاتفاقيات التي قامت بها جامعة قطر. Jadi Jamiah Qatar juga melakukan banyak sekali MOU atau Memorandum of Understanding, kemudian juga dilanjutkan dengan Memorandum of Action, tidak hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan Malaysia, dengan Spanyol, dengan Prancis, dan lain sebagainya. Dan menariknya tidak hanya negara-negara yang maju saja yang yang difasilitasi oleh Jamiah Qatar, tapi juga negara-negara yang ekonomi menengah ke bawah seperti India, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Baik, وكان من المعتقد أن مركز ANNS من شأنه يخدم بشكل واضح رؤية الجامعة فيما يتعلق بتواصلها العالمي وتعزيزها للتواصل والتفاهم بين الثقافات. هذه هي رؤية من جامعة قطر. وتمكنت ANNS من إثبات أن اللغة العربية هي نافذة للثقافة والتفاهم بين الدول. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية يحرص مركز ANNS على ضمان التنوع الثقافي من خلال تخصيص 20 منحة دراسية كاملة سنويا. Jadi untuk mempertegas visi Jamiah Qatar sebagai lembaga yang mendukung akulturasi budaya, Qatar juga menyediakan banyak sekali beasiswa, dan ada mungkin sekarang sudah berkembang ya, ini data 2016 ya. Jadi setiap tahunnya Qatar menyediakan 20 beasiswa full untuk studi selama 1 tahun lengkap di sana. حتى في تأشيرة وأيضا في تذكرة tiket pun dibawakan pulang pergi oleh negara Qatar. Baik. هذه نواصل حتى لا نستغرق وقتا طويلا.
طيب نعم. وهذا مهم أن ألقي لكم بالنسبة إلى المعلمين. أعضاء هيئة التدريس في مركز INS جاءوا من دول مختلفة. هناك المدرس جاء من موريتانيا، هناك مدرس تونسي، هناك مدرس من مصر، من السودان، فلسطين، ومن قطر نفسها. وإلى جانب ذلك هناك شخص واحد من غير الناطقين باللغة العربية، المدرس وهي مدرسة من أوكرانيا. وهذا غريب، يعني هذا أمر غير عادل. عادة الذي يعمل في البرنامج طبعا السكان المحليون, biasanya yang mengajar di program itu kan orang-orang lokal, jadi orang Qatar gitu ya. Tapi di sini enggak, justru orang Qatar tuh hanya segelintir saja, sedangkan pengajar lainnya justru mayoritas kebanyakan dari luar Qatar. Tadi yang sudah saya sebutkan, dari Sudan, dari Palestina, dari Mauritania, bahkan ada yang dari Ukraina tadi. فهذه الحقيقة أيضا صورة من تنوع الخلفيات الثقافية في هذا البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك ANNS كذلك يتعاون بالأساتذة من الجامعات الدولية من بريطانيا، من أمريكية وفرنسية والماليزية وما أشبه ذلك. طيب هذا العدد ذكرنا سابقا. هناك التزايد الزيادة الكبيرة حول تقدم المشاركين. Jadi dari 140 aplikan, kemudian 7 tahun setelah itu bertambah menjadi 1.800 aplikan. Padahal hadhihi al-munafasah. Jadi dari 1.800 itu tidak semuanya diterima untuk ikut program itu, karena tentu karena ketersediaan logistik, ketersediaan guru dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dari 1.800 aplikan yang diterima hanya kurang lebih 60 orang. مع هذه المنافسة الشديدة ولكن جامعة قطر صممت على أن تحفظ يعني الحفاظ على معايير عالية في توفير فرص متكافئة متساوية فيما يتعلق بنوع الطلاب وعرقهم وحتى دينهم. Jadi walaupun lamarannya banyak, itu tidak menghalangi Qatar, Jamiah Qatar untuk bersikap fair dalam menjaga distribusi ke ragaman kebudayaan. Jadi tidak melihat agama, tidak melihat sukuan, tidak melihat ras dan lain sebagainya. Baik, hunaka atalab al-kabir aktsaruhu min Asia wa Eropa, wa hiya mi'ah wa 13 daulatan.
وبشكل غير متوقع كان هناك 150 طلبا غير مكتمل من فرنسا. Ada ini ada data menarik juga. Kenapa ada 150 aplikasi tidak dilanjutkan? Kenapa? Karena ini hada ma yumkin tafsiruhu, ya, karena orang-orang Prancis tidak bisa bahasa Inggris. Nah, padahal bahasa Inggris adalah bahasa yang dipakai dalam takdim, dalam pendaftaran di Sabakah di internet. Jadi kalau selamatnya tidak bisa bahasa Inggris, selamat nggak bisa mengikuti program ini. Jadi bahasa Inggris tetap menjadi bahasa kunci untuk bisa ikut program ini. Baik. مع وجود أكثر من 25 دولة في المركز كل عام يعتبر ANNS واحدا من أكثر برامج الدراسة العربية تنوعا في العالم. ومع ذلك فإن دمج هذا العدد الكبير من الثقافات واللغات والمواقف في مسكن واحد ينتج تحديا حقيقيا يواجهه المركز باستمرار. طبعا هناك تحديات الاجتماعية يواجهه المعلمون. أخمنوا تصوروا bayangkan menggabungkan beberapa ratus pelajar, student yang berbeda latar belakang, bahkan berbeda agama di dalam satu sakan, di dalam satu asrama. Kalau di pondok gampang, masih bahasanya apa? Masih monogen. Nah, tapi kalau sudah heterogen, nah ini tantangan tersendiri bagi jamaah Qatar. Walakin ma'a dzalika hadza at-tanawwu' al-kabir yumathilu fursatan faridatan lil bahithin wa mutawwirin lil manhaj fi Jami'at Qatar. Tapi walaupun begitu ini menjadi kesempatan unik untuk dijadikan penelitian bagaimana merumuskan kurikulum yang bisa diterapkan di maskan, di asrama, dan juga di kampus dengan latar belakang pelajar yang berbeda-beda. Wa hunaka al-haqiqah binisbah li haula at-tullab al-muslimin yakunu at-tarkiz 'ala al-arabiyyah al-fusha munasiban tamaman. Jadi ekspektasinya pelajar muslim adalah mendapatkan pembelajaran bahasa Arab fusha. Wa yatawaqqa'un an takuna al-lugha al-arabiyyah fil fasl murtabitatan bi an-nusus ad-diniyah. Bainama yatawaqqa'u zumala'uhum al-gharbiyyun ghairul muslimin haula yatawaqqa'una fi an takuna al-lugha al-arabiyyah fil fasl duna tarkiz ila an-nusus ad-diniyah illa idza kana dzalika yusa'idu fi fahmi al-thaqafah al-arabiyyah al-islamiyah. Jadi ada survei juga, ternyata orang-orang yang Eropa non muslim kita mungkin tidak mau belajar teks keagamaan. Yang mereka mau hanyalah belajar bahasa Arab murni, baik itu Arab fusha ataupun Arab amiyah, karena ya untuk kepentingan yang teknis atau kepentingan yang pragmatis untuk mencari kerja, untuk mencari beasiswa dan sebagainya. Baik, ma hiya ad-dawrat al-mawjudah fi Jami'at Qatar?
قبل ذلك أفيدكم علما خبرا بأن المعايير لتعليم اللغة العربية المستخدمة في جامعة قطر تتابع معايير HTTFL، يعني المعايير للمجلس الأمريكي لتعليم اللغة الأجنبية. هذا سبق بيانه وتوضيحه في مادة بروفيسور إمام أسراري. طيب، وهناك 3 دورات مختلفة. دورة بدوام كامل أي ما سمي بفول تايم، وهناك دوام جزئي part time، وهناك دورات إلزامية لإتقان اللغة العربية. هذه دورة مخصصة لطلاب جامعة قطر. Ini untuk daurat ilzamiyah ini untuk pelajar atau mahasiswa yang reguler. Jadi sebelum ikut kelas reguler mereka harus ikut matrikulasi bahasa. Wa yutlaqu 'ala al-barnamaj ar-ra'isi ismun al-barnamaj as-sabahi. Jadi untuk program utamanya disebut dengan barnamaj as-sabahi. Tab'an yajri fi sabah. Wa yatadammanu hadha al-barnamaj تقريبا 20 إلى 25 ساعة في الأسبوع بدوام كامل full time. Full time artinya ya 5 hari dalam sepekan. Jadi mereka tidak belajar materi lain kecuali materi-materi bahasa dan ma'arif. Amma al-barnamaj al-masai fa yani ma summiya bi ad-dawam al-juz'i. Jadi yang part time ini adalah untuk orang-orang yang sudah bekerja di Qatar. Jadi para arsitektur, para guru sejarah, para jurnalistik, mereka ikut kelas yang sifatnya part time yang dilakukan di sore hari, dan jam belajarnya hanya 4 sampai 9 jam dalam pekan. ثم هناك اختبارات أولية شاملة لتحديد المستوى. Sebelum mengikuti program ini ada placement test. ماذا الاختبارات التي تقام هنا؟ هناك اختبار في الاستماع والقراءة من خلال وسيلة elektronia. Jadi untuk istima dan qiraah dengan komputer based test atau web based test. Amma al-kitabah fi syaklin waraqiyyin. Adapun tes ujian tulis dengan manual, kertas tulisan tinta di atas kertas begitu. Wa amma at-tahaddus al-kalam fa ikhtibaruhu fi syakli muqabalah syakhsiyah. Adapun dengan untuk ujian tahaddus atau kalam dilakukan dalam bentuk wawancara secara syakhsi, secara personal. Taban tadmanu hadhihi ikhtibarat li wad'i at-tullab fi majmu'atin allati laha al-qudrat al-mumathilah. Jadi supaya itu seperti yang sudah kita pelajari, itu ada kelas A1, A2, B1, B2, C1, C2 sesuai dengan tingkatan-tingkatannya supaya pembelajaran bisa lebih efektif. Baik, هذه إضافة قليلة لأصول التدريس والمناهج. يهدف مركز ANNS إلى إنشاء
mujtama'in mumarisin. Ay nakul mujtama'ul mumarasah. Mada mujtama'ul mumarasah ini? Mujtama'ul mumarasah yani adamju baina al-elektroni wa al-janib al-insani. فبالنسبة للنهج المتمركز حول الطالب يشارك المعلم في تدريب الطلاب مديرا وميسرا. هناك مصطلح يعني student oriented learning. النهج المتمركز حول المتعلم. Jadi guru di situ kebanyakan berperan sebagai fasilitator saja, hanya sebagai manajer saja. Jadi porsi actionnya tahadus kita istimewa itu lebih banyak ada di student. Nah, jadi guru hanya memanage, menunggui dan memberikan media dan sarana-sarana. Wah, kama arafna al-asalib المعاصرة الحديثة في تدريس اللغات منها يعني الابتعاد عن النهج النحوي. Jadi dalam program ini juga jarang sekali, bukan jarang, tidak ada pembelajaran tentang kaidah gramatika atau nahwu, kecuali kalau diminta. Jadi kalau ada sebagian pelajar atau peserta yang mau mendalami grammar Arab atau nahwu, maka biasanya akan meluangkan waktunya untuk mengadakan kelas tambahan. وبالتالي لا تضم أصول AMMS أكثر من 15 طالبا. Jadi tidak ada kelas yang lebih dari 15 pelajar. Mada tab'an li takfif wa li taf'il. Jadi untuk intensifikasi, kemudian juga untuk efisiensi pembelajaran. Fi hada syakal at-tullab yatanawaluna al-fursah akthar li tatwir kafaatihim wa maharatihim. وهناك التركيز على الممارسات التواصلية والتعلم الشامل باستراتيجيات الحديثة المعاصرة. إذا مثلا المدرس يقوم باستراتيجيات brainstorming. ربما أنتم سمعتم هذا المصطلح brainstorming, al-asfu adhihni, thumma al-masrahiyat, jadi dengan bentuk drama, al-al'ab dengan permainan, kadzalika bi at-ta'allum at-ta'awuni, cooperative learning, dengan pembelajaran yang cooperative learning itu istilah untuk pembelajaran yang kalau paham semua, nggak paham semua. Jadi apa istilahnya, sing together or swim together. ومن المثير للاهتمام مرة واحدة في كل شهر البرنامج ينظم يعني الرحلة الثقافية إلى أمكنة يعني ذات الثقافة اللغوية. Jadi setiap sebulan sekali ada rihlah ke museum, rihlah ke Al-Jazeera Channel, media berita yang dimiliki oleh Qatar, dan itu sangat punya reputasi. Kemudian juga ke radio Qatar, kemudian ke Suq Waqif. Suq Waqif itu nama pasar yang menjadi semacam cagar budaya begitu. Di situ An-Natiq al-Asli
wajadna kathiran. Jadi kalau mau ketemu kemudian mau bicara dengan native speaker bisa di kesempatan itu. Jadi kalau di kampus kan gurunya masih menyesuaikan dengan kafah kita. Tapi kalau di pasar, kelas bahasanya bahasa yang bahasa yang betul-betul Arab asli. Baik, هذه المصادر التعليمية من ناحية الموارد التعليمية المستخدمة في المركز. الموارد أي المصادر التعليمية تصمم وتنشأ من قبل المركز نفسه، إما من أصول التدريس وإما من استراتيجيات المستخدمة. Jadi gurunya mencari sendiri materi-materi bacaan, pertawayat, materi-materi istilah, materi-materi al-kitabah tapi di samping itu khusus untuk al-kitabah ada 3 buku utama yang digunakan di situ. Hunaka ada yang lughatu wasailil i'lam al-arabiyyah kama tarawna fi asyasah. Hunaka kitab wasailil i'lam al-arabiyyah al-mutaqaddimah. Hunaka kitab al-akhir yani adawat rabb bil arabiyyah al-mu'asirah. Di konektor ini buku paling terakhir ini. Masya Allah. Ada kitab muhim jiddan li tatwir yakni maharat al-kitabah al-mu'asirah. Jadi kita bisa belajar di situ model-model jurnalistik modern, model-model ya banyak ya istilahnya selain berita, kemudian juga menulis artikel, menulis surat, dan lain sebagainya. Baik, qabla khitam. Hunalika at-tahaddiyat al-kabirat. Nah, ini ada challenge namanya. At-tahaddiyah al-ula kama dzakarna sabiqan hunaka at-talab fi suq al-azim. Jadi ada market demand yang besar, ada permintaan keikutsertaan belajar bahasa Arab yang tinggi yang datang kepada program ini. Taban Jamiat Qatar لديها قدرة محددة على المستوى المهني وأيضا على المستوى اللوجستيكي. Tentu tidak bisa menampung semua aplikan karena keterbatasan logistik, keterbatasan asrama, keterbatasan keterbatasan guru juga. Jadi gurunya belum banyak, guru di program ini mungkin hanya dari 7 atau 8 orang. ثم هناك تحديات أخرى يعني العربية الفصحى ضد اللهجة. هذه أيضا ظاهرة مخيفة. لماذا؟ لأن برنامج تعليم اللغة العربية غير ناطق بها خارج الدول العربية di Ukraina, di Spanyol, di Amerika itu kan juga ada program semacam ini. Program-program yang di luar dual Arabi mereka juga menjadikan Arabiyah lahjah atau amiyah menjadi salah satu materi belajar dalam program mereka.
فهذه تعتبر من التحديات الكبيرة ولا سيما CAFR و ACTFL. Coba nanti kita telusuri ya. Saya juga belum upload nih. CAFR dan ACTFL itu juga merekomendasikan li at-tullab al-mutaqaddimin ala an yastau'ib ala al-aqal lahjah wahidah. Jadi rekomendasi dari ACTFL dan CFR untuk pelajar mutaqaddim itu harus menguasai paling tidak satu lahjah, entah itu Masri atau Maghrib atau Qatar ya. Nah, ini juga tantangan buat kita. ثم تحديات الأخرى يعني البيئة الغامرة. صوتي مسموع أستاذ؟ الحمد مسموع صوتي؟ نعم واضح. البيئة الغامرة يعني واحد من المشاكل بشأن هذا البرنامج أن الطلاب ليس كلهم يحصلون على الفرصة في الوصول إلى المتحدثين الأصليين. Jadi tidak semua tidak semua talib mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mutahaddis asli. طبعا هذه ليس فقط مشكلة للبرنامج، أيضا هذه مشكلة لشخصية الطلاب. ليس كلهم لديهم يعني المهارات في التواصل الجيد. Jadi untuk bisa ketemu dengan natif al-asli ya butuh keberanian, butuh mental memang. Wah, tahadiyah ukhra yani at-tamwil yani al-mizaniyat. طبعا كما عرفنا السعر للنفط أي للبترول تارة ينخفض وتارة يتفاقم, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau bagi kita minyak naik itu berita buruk, tapi kalau bagi orang Qatar harga minyak naik itu berita baik gitu. Nah, ketika harga petrol itu turun, maka anggaran untuk program ini juga ikut dibatasi. Akhir, muskilah akhir ini al-jaw. Qatar tatamayyazu bi jawin sahrawiyyin harin. Qad takun darajatul hararati tasil ila 41 Celsius. Kadang-kadang derajat Celsius, dan ini enggak semua pelajar bisa beradaptasi dengan seperti itu. Baik, al-khatimah al-akhir. Wasalna ila al-khatimah. بعد البحث استنبط الباحث أنا أستنبط أن تعايش الثقافات واللهجات في دول الخليج تقدم بيئة فريدة وديناميكية دائمة التغير. Jadi ta'ayush apa itu? Koeksistensi kebudayaan. Jadi tadi perpaduan kebudayaan Arab satu dengan kebudayaan Arab lain itu menimbulkan
dinamika kebahasaan Arab yang unik di Qatar. Al-wad'u al-geosiyasiyu al-mu'lim fi al-mantiqah yuqaddimu fursatan zahabiyatan li mudunin arabiyatin ukhra akthar amanan li an tuwalliya rayata ta'limil lughah al-arabiyyah ka lughatin thaniyatin wa taqaddumil musahamati bisyaklin akbar fi hadzal inqibat. Jadi ketika banyak konflik di negara Arab lain, negara Qatar dan beberapa negara Arab yang tidak terjadi konflik ini diuntungkan dengan situasi itu. Wa barnamajul lughah al-arabiyyah linatiqin bi ghairiha fi jami'ati Qatar yastawfi dawruhu ka jisr tawasul al-ilmi wa at-taqafi. Alhamdulillah wa hadha bonus. هذه رحلة إلى الصحراء، رحلة إلى متحف ورحلة إلى العمرة. Mungkin antum bisa lihat di situ yang pakai komis putih paling tengah. Masya Allah. Syukran Ustaz Agung. Saya nyari-nyari Ayat. foto. Masya Allah. Ya Allah. Ada rajulun wasim jamil yani. Baik, alhamdulillah انتهينا من عرض هذا الموضوع ونرجو منكم الإضافات والمزيدات والتعليقات والإصلاحات رجاء من أن يكون هذا الموضوع أحسن وأفضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani A'idu mikrofon ila Ustaz Arif Taufik. Rois. Ustaz Arif, hal Ustaz Arif mana? Iya. Arubum mubasharatan. Tafadhalu Ustaz, Ustazah, man indahu soal. غير موجود. Alhamdulillah. أريد أن أسأل أستاذ أقوم. أهلا وسهلا. هذه المقالة رائعة كاملة بحيث تصوير كيف عمل التعليم وكذا المنهج في قطر NNS. وهل لديكم إرادة لأن تكون هذه المقالة مثلا ما بتنبي أطروحتكم وأي شيء الذي لا بد أن نزيد لأن تكون هذا مثلا شيء أكثر ماذا أكثر نفعا وأكثر جذابة. نعم. نعم أستاذة. أنا في الحقيقة قد اخترت موضوعا لأطروحة البحث والموضوع يعني تعليم اللغة العربية وتكوين الشخصية. يعني ماذا دراسة حالة في معاهد دار السلام غنتر. ربما أنا أخذ شيئا من هذا الموضوع من موضوع NNS
لأن هناك علاقة يعني في كيف تنظيم الطلاب من مختلف الخلفيات Ustaz. Jadi mungkin tidak mengambil judul ANNS-nya saya, tapi saya mengambil karakter building, tapi yang syakhsiyah. Gitu. Karakter building. Pembentukan karakter. Tapi yang syakhsiyah gitu. Untuk santri Ma'had. Jadi dirasah halah ya. Jadi apa mungkin saya menyebutnya studi fenomena mungkin saja. Jadi ada satu fenomena. Studi kasus saja nggak apa? Studi kasus. Ya. Studi kasus ya. Ya, tentang pembentukan karakter. Tentang pembelajaran bahasa Arab di Pondok Gontor. Jadi Gontor ini punya beberapa cabang dan pondok alumni bahasanya. Kalau pondok cabang itu pondok yang langsung berafiliasi ke pondok pesantren. Jadi dia manajemennya langsung dikelola oleh Pak Yai. Ada juga pondok alumni. Pondok alumni adalah pondok yang pimpinannya adalah dulu alumni Gontor dan menggunakan sistem ala Gontor. Jadi buku-bukunya dari Gontor, kurikulumnya dari Gontor, silabus dari Gontor. Kok hasilnya belum bisa sesuai ekspektasi, gitu. Tidak mendekati gitu. Akhirnya mengambil guru dari pengabdian Gontor. Nah, ketika gurunya aslinya apa ya, dapat transferan dari guru Gontor, transferan mudaris maksudnya, nah, ternyata juga belum berhasil. Padahal semuanya sudah pelak lah. Nah, ternyata masih ada hal lain yang tidak bisa itu diambil parsial. Jadi harus satu paket lengkap in one. Gitu. Yes, saja. Jadi juga harus mengadopsi biahnya, mengadopsi kulturnya, mengadopsi kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini yang belum bisa dibahasakan. Nah, dalam bahasa yang ada sekarang ini ada istilah hidden kurikulum. Ada kurikulum yang tidak apa istilahnya ya, tidak dibacakan, tapi dia ada. Tapi sebenarnya hidden kurikulum ini juga apa ya? Kalau menurut saya karena ketidakmampuan peneliti untuk mengungkap itu sebenarnya itu bisa diungkap. Gitu. Jadi, Ahmed, ini sebenarnya tadi dengan lembar kertas yang saya berikan itu ada kaitannya mungkin dengan lembar yang pertama. Jadi, ada enggak sudah difotokan, sudah dikasihkan enggak, sudah di-share? Oh iya, saya izin share juga sebentar. Itu kan ada etik educational technologies to consider the environment for learning, the needs and the good of society, the learners. Jadi ini itu apa ya, yang terkini, isu terkini dari teknologi pembelajaran itu adalah ethical practice. Sehingga kalau kita mengambil ruhnya Gontor, maka yang penting kita ambil ethical practice-nya itu, etika, norma-normanya. Mungkin pondok-pondok yang belum pas mewujudkan kok ibarat rasa kurang pas di lidah, itu berarti kan ada sesuatu yang hilang, yang kurang. Apa caranya yang kurang, atau mungkin beritanya yang kurang, atau apa lagi itu, nah, atau ramuan apa yang kurang, kayak itu mungkin ada sesuatu yang hilang. Tatkala kita menelusuri, ya, itu mungkin ada sebuah paradigma baru
namanya ethical practice. Bapak kalau jangan berkenan membuka-buka, seperti itu baru aja bilang ke tamu yang datang ke rumah itu, Mas, saya bilang gini, kalau saya buka buku ini, saya tuh merasa banyak dosa. Dosanya gini, ternyata buku ini menginspirasi untuk kita tuh banyak merasakan sebenarnya nilai-nilai moral apa di setiap aktivitas pembelajaran yang harus kita usung. Sampai juga itu pada penggunaan media misalnya. Itu pun juga ada etikanya, ada nilai-nilai etik yang harus kita terapkan. Katakanlah kalau dalam bahasa agama kita nggak boleh gosok. Tapi dia dari itu, misalnya, apakah benar-benar katakanlah media kalam atau istimna atau maroh kitabah, itu apakah benar-benar sudah mengelaborasi unsur atau aspek-aspek yang diinginkan dalam kitabah atau dalam istimna atau dalam kalamnya. Semua tatkala kita tatkala kita menganalisis lebih dalam itu mungkin penerapan etiknya itu yang perlu kita kedepankan gitu. Termasuk gini, sebuah bi'ah arabiyahnya mungkin kelonjingan desimator atau mungkin bagaimana menerapkan bi'ah yang simbotor asli menuju di pondok alumni itu mungkin karena etik praktisnya itu ada sesuatu yang hilang gitu kan, ruhnya itu mungkin ya, kalau bahasa kita itu ruhnya itu dari sini. Padahal ini tadi etis praktisnya itu kita kembali pada segala hal yang dibutuhkan oleh belajar the environment for learning, the need, kebutuhannya. Jangan pondok cabang dengan pondok utama itu beda kebutuhan santrinya. Apa figur mungkin misalnya, atau mungkin sehingga kan tadi menghadirkan yang praktikannya, mengambil santri yang pengabdian itu ya. Kira-kira itu untuk menjembatani apa? Menjembatani kekurangan apa yang belum ada di pondok alumni. Jadi jawaban sementara saya jadi ada pengajaran nilai-nilai namanya saya. Jadi seperti yang sudah saya pernah sebutkan, di kantor itu pembelajaran bahasa Arab tidak berdiri sendiri, tapi dia selalu berjalan beriringan dengan takwin saksiyah. Nah, takwin saksiyah ini dilakukan dengan doktrinasi nilai-nilai. Nah, memang bahasa Arab di kantor kan khas, ada ciri khasnya saya. Jadi nilai-nilai yang sering istilahnya disampaikan ke santri. Jadi selain bahasa Arab adalah sebagai bahasa agama, bahasa Arab adalah juga bahasa yang kuat. Bahasa Arab adalah bahasa pemimpin misalnya. Bahasa Arab adalah bahasanya istilahnya bahasanya mujahid lah, bahasanya mujtahid. Gitu. Kalau dengan teliti itu sangat menarik, Ustaz. Bagaimana itu sebuah moto-moto tadi itu untuk didesain dan di developing, ya kan? As they develop, they practice, dalam hal apa saja, design and developing untuk sebagai solusi, ya. Kemudian hal tadi yang terkait dengan moto-moto tadi itu bagaimana itu didesain dalam sebuah katakanlah kayak blueprint atau RPP-nya tadi itu, tapi juga bagaimana itu dikembangkan dan bahkan dipraktekkan dalam pembelajaran. Gitu. Katakanlah lugha Arabiyah, lughatul mujahid itu sampai santri itu punya karakter apa dengan lughatul mujahid itu?
Lughatul Arabiyyah, lughatul apa lagi? Lugah pemimpin, al-qaid, Pemimpin. al-qaid, qaid. Lughatul qaid. Lughatul qaid. Artinya apa? Bahwa pemegang mutakalimi al-lugha al-arabiyyah yusbihuna qaidin fil mustaqbal. Maka dia dengan bahasa Arab itu dia akan pede menggunakan bahasa Arab itu, kan begitu. Sampai nanti apa yang dirasakan oleh tuh ini bagus sekali, menarik sekali bagi saya. Jadi sampai bagaimana kesan si pembelajar, bagaimana lughatul qaid itu mengelaborasi apa ya, dijiwai dalam diri penuturnya itu, apa yang dirasakan, sampai apa yang timbul dalam pikiran benaknya itu, sampai apa yang digambarkan, macam-macam. Itu nanti lebih ke benar-benar tadi kasus ini, jadi sampai kita menggalinya lebih banyak pada muta'allim dan pembelajar lebih aulabiyatul bayanat tahsul minal muta'allim. Minal muta'allimi al-lugha al-arabiyyah fi Indonesia. Bagus sekali. Ini belum ada yang mengkaji nih Ustaz. Tadbiku apa istilah itu? Moto-moto atau apa tadi? Syiar? Syiar bisa. Iya. Tadbiku syiar. Al-qiyam saja, al-qiyam. Apa? Al-qiyam. Qimah. Jadi tadbiqul qiyam at-ta'limiyah fi taklimiyah al-lugha al-arabiyyah li muta'allimiha fi Gontor. Dalam rangka upaya apa? Merealisasikan li tahqiqi asyahsiyah, apa tadi? Karakter budi. Ini takmim, ini apa dibinai asyahsiyah atau lian? Takwin syakhsiyah. Takmim. Takmin. Oh, takmin. Oke, takmin. Takmin asyahsiyah. Bagus sekali nih. Saya setuju. Jadi ini belum pernah ada bagaimana sebuah apa ya, moto pembelajaran itu akan ikut membentuk karakter, bahkan ini akan hatta apa ya, dauruha fi apa, fi tahqiqil maharat al-lughawiyah. Coba dirumuskan. Jadi bagaimana penggunaan moto-moto itu, istihdamu syiar. Itu moto apa sih yang kalau di Gontor dibilang apa? Dinami apa? Kaifa nahnu nusammi dzalika asyiar? Mungkin hunaka isman khas. Kami pastikan dulu mustalahnya. Ini sangat bagus sekali. Ini kalau dikaitkan dengan teknologi pembelajaran merupakan sumber belajar, tapi kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang murni bahasa akan ada banyak kaitan dengan ittisabil lugha. Oke. Bagaimana sebuah moto itu akan menjadi pendorong, ya, pendorong si pembelajar tadi itu untuk menjadikan sebuah motivator, ya, dalam diri seorang tadi, membentuk karakter pembelajar bahasa yang kuat, yang berhasil. Begitu. Oke, akan saya coba bantu untuk mencarikan hal yang terkait dengan ini. Kalau saya sih ini lebih tertarik pada yang terbaru kaitan kajian dengan moto itu, ya, karena ini sepertinya belum ada yang mengkaji. Padahal itu sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan keberhasilan pembelajar bahasa di Gontor. Ini loh yang belum pernah mengungkap, belum ada yang mengungkap. Oke. Mungkin teman-teman yang lain akan ada banyak masukan yang terkait dengan bagaimana penggunaan syiar
atau moto dalam pembelajaran di tahqiq al-maharat al-lughawiyah. Bisakah kita, coba saya tanya ke Ustaz Agung Khalil, hal hunaka masalah nahnu, apa sih analogi itu kalau saya tanya analogi? Masal. Analogi. Apa? Al-masal. Analogi. Jadi misalnya gini, hal hunaka alaqah baina masalan lughatul arabiyyah, lughatul ghaib. Teman-teman kan akan menganalogikan bahwa seorang penutur bahasa Arab seperti para sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin, para pemimpin Islam yang dulu itu ternyata berjiwa pemimpin tuh dengan bahasa Arabnya. Itu adakah proses menjenengan dan teman-teman semuanya, adakah proses analogi dari si pembelajar untuk mewujudkan bisa sampai bisanya dia fasih dan bahasa Arab dengan tolaqatan wa fasahatan dan seterusnya. Itu kira-kira ada enggak proses analogi? Yang saya baru saja yang tadi keluar tips, mungkin karena adanya proses analogi pada si pembelajar itu. Jadi nanti perjalanannya antara moto yang dibilangkan tadi itu, munculnya proses analogi tadi itu, dan akhirnya memunculkan memotivasi untuk si pembelajar tadi giat atau lebih serius, lebih termotivasi, lebih senang lagi baca bahasa Arab. Misalnya prosesnya kayak gitu, itu benar enggak? Ini bayangan saya. Ini masih satu kalimat yang lughatul qaid. Belum lagi lugah yang lainnya. Lughatul qaid, lughatul mujahid, lughat apa lagi? Artinya nanti yang namanya syiar itu berpengaruh sekali pada pembelajaran bahasa Arab. Berpengaruh sekali pada proses keberhasilan belajar bahasa Arab. Itu. Nah, ini namanya analogi. Atau katakanlah kita bayangkan sebagai tadi itu antara kita anggap katakan sebagai media, ya, sebagai sesuatu yang memfasilitasi pembelajaran, akan menunjukkan analogi atau internalisasi diri belajar dengan apa yang diomongkan dalam syiarnya tadi itu, sampai memunculkan sebuah motivasi sampai akhirnya dia semakin. Nah, tadi ada orang yang sampai sampai akan lebih cepat untuk memberhasilkan sebuah proses belajar bahasa Arab. Gitu. Oke. Tapi ya butuh usaha ini, Ustaz Agung. Butuh berjibaku betul ini ya. Saya akan membantu sementara itu saya munculkan namanya saya temukan baru di bukunya profesor saya dulu, Prof. Degeng. Itu ada istilahnya namanya kognitif strategi aktivator. Jadi kognitif strategi aktivator. Jadi namanya simbol tadi itu kalau saya kaji, moto tadi itu sesuatu yang bisa memunculkan, mengaktifkan kognitifnya siswa. Itu namanya kognitif strategi aktivator. Ini teorinya dari Brunner, Gagne, dan Rickney. Itu. Jadi kalau Brunner tahun 66, kalau Gagne tahun 77, kalau Rickney tahun 78. Tentang apa? Kognitif strategi aktivator. Jadi
dengan aktivitas apa? Menunjukkan sebuah syiar, moto, itu ternyata akan muncul sebuah menunjukkan analogi siswa, dari situ muncul motivasi untuk semakin menggiatkan belajar dalam bahasa Arab yang bisa pada bahasa yang sulit, bahasa yang menjadikan orang itu harus apa ya, nangis, lari, macam-macam untuk menghindar dari tugas-tugasnya macam-macam. Itu tapi tidak dengan memunculkan kognitif strategi aktivator itu. Gara-gara kognitif motivator strategi, orang tuh malah semakin getol belajar bahasa Arab. Cepat orang-orang Gondar itu kan semangat sekali kayak gitu. Oke, akan saya biarkan ke jenengan. Yes, okay. Teman-teman yang lain mungkin ada masukan. Afwan Ustadz Agung. Yes, okay. Laisa al-mudakhalat Ustadz mungkin qalilun min as-su'al yani anil barnamaj fi Turki fi Qatar. Naam. Anna min al-barnamij ahadha yani al-ibtiad anil qaid. Hakada. Naam. Dan kaifa ra'yukum ala hadhihi أو على هذا البرنامج على أحد هذا البرنامج في تعليم اللغة العربية هل لكون هذا البرنامج يساعد في نجاح تعليم اللغة العربية يمكن كيف يكون تعليم اللغة العربية في غندر مثلا هل في تعليمه الابتعاد عن القواعد العربية ممكن السؤال مني هكذا أستاذ لأن في الحقيقة كما كنا في إندونيسيا على أن تعليم اللغة العربية مساويا بالقواعد العربية إما في مهاراتها إذن وكذلك في قواعدها أو في عناصرها يعني المفردات وكذلك القواعد. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيكم أستاذة. طيب أحاول أن أجيب أستاذة. السؤال من أستاذة فيليس. ماذا رأيي عن هذا الاتجاه المعاصر البعد عن الجانب النحوي في تعليم اللغة العربية خاصة في المراحل الابتدائية. فالذي يحدث في غندر لا يبتعد عن تعليم النحوي، لكن تعليم النحوي يبدأ من الصف الثاني. إذن في السمستر الأول والسمستر الثاني بداية من الفصل الأول الطلاب يدرسون العربية دون قاعدة. يعني مما يهمهم هو الممارسة ثم ممارسة. النطق والنطق إذن دون مراعاة إلى القاعدة النحوية بس. إذن النحو يدرس تدريجيا في الصف الثاني أي في السنة الثانية. هكذا ما يقع في غندر. قد كان في قطر الابتعاد عن القواعد هكذا أستاذ. هل هذا قطر
ibtiad an qaidah nahwiyah. La yudaras. Nah, Oke. fi qatar an-natiqina biha aw lighairi an-natiqina biha Ustaz. Hal hadha yasaidu fi najahi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Naam saja. Indama ماذا يهمش الطلاب يهمش يعني ماذا يترك عندما يترك الطلاب التركيز في النحو فهو سيركز في الكلام. Saya nggak mikir nahwu lagi, yang penting saya ngomong. Jadi nggak peduli AI-nya salah. Dan guru pun juga tidak langsung mengislah, oh ini salah, ini harusnya majrur, ini harusnya mansub. Enggak. Alas, al-mudarris yatruk al-akhta al-lughawiyah an-nahwiyah. Baru nanti di kelas mutaqaddim pelan-pelan mulai diisyaratkan ya. Dan al-islah mubasir ya. Al-islah mubasir. Jadi enggak perlu lagi menyebutkan kaidah misalnya ya ismu inna wa khabar inna. Setelah inna harus mansub. Khabaruhu marfu. Ya. Tapi langsung diislah di tempat gitu, pada ketika telat melakukan kesalahan. وهذا يساعد في رأينا يساعد في تطوير السريع للمهارة اللغوية. شكرا كثير أستاذ. بارك الله فيك. أعتقد لم يكن هناك سؤال آخر، فنأتي إلى نهاية هذه المحاضرة ونؤتي الفرصة إلى أستاذة أمي محمودة. تفضلي أستاذة. أستاذة أمي. نعم سيدة، نكتفي سيدة. والآن صوتي مسموع؟ نعم مسموع سيدة. أولا يمكن أن أشير إلى موضوع الحديث مثلا تطبيق kognitif strategi aktivator wala ana utammi wala mutarjim fi al-arabiyyah tadbitu kognitif strategi aktivator fi tahqiq al-maharat al-lughawiyyah باستخدام الشعار. Jadi penerapan kognitif strategi aktivator sebenarnya itu kan nanti di akhir dispesifikkan dengan syiarnya itu. Tatbiqu kognitif strategi aktivator fi tahqiq al-maharat al-lughawiyyah bistihdami asy-syiar. Oke. Dirasatul halah fi ma'had Montauk. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya itu merupakan inspirasi bagi kita, kelihatannya sepele, tapi itu turut memberikan kontribusi yang besar dalam belajaran. Ya, di antaranya penggunaan moto atau syiar. Itu yang pertama. Jadi itu bisa diambil nanti dari teorinya Brunner atau Gani atau Rigney.
Ada buku Apa coba? bahasa Apa misalnya? Brunner. Ganyi, Brunner, kemudian Ganyi tulisannya Gagner ya. Gagner tapi Gagner. bacanya Ganyi ya. Oh, Brunner, teorinya Brunner atau punyanya Ganyi, tulisannya Gagner dan Rigney, Rigney. Dan betul. saya punya buku tulisan profesor saya, itu bukunya, keterangan ini itu ada di buku beliau, buku Profesor Degeng, Inyaman Sudana Degeng, judulnya Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel. Kalau suatu saat dengan mampir ke Malang, kalau ke Malang mampir ke UM, di sana ada buku yang dijual, ditulis oleh Profesor Inyoman Sudana Degeng. Judulnya Ilmu Variabel, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel. Jadi ini memang jarang sekali orang mengamati hal itu. Di antaranya adalah kalau saya penggunaan sebuah moto atau syiar yang menjadi jargon unggul dari sebuah lembaga tertentu. Oke. Nah, tawaran saya yang pertama tadi kan sebuah fenomena bagaimana kita mengamati dengan jeli sebuah ruh atau sebuah nilai moral dalam tiap aktivitas pembelajaran, entah itu kita dalam mendesainnya atau dalam upaya untuk mengembangkan sebuah bahan ajarnya atau mengelola sebuah pembelajaran, bagaimana mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang datang kemudian, dengan cara seperti apa, itu kan semuanya upaya-upaya pembelajaran. Ya. Ternyata ada etika-etika, ada nilai moralnya. Nah itu yang terkini yang ada di kajian teknologi pembelajaran, apa upaya untuk bagaimana memaksimalkan sebuah pembelajaran. Itu kalau teman-teman nanti kalau ketemu akan saya share PDF-nya. Itu buku karangan Molenda tahun 2010. Jadi yang terkini, educational technology definition with commentary. Ini hanya ada 12 di dalamnya ada 12 tema gitu ya. Di antaranya kajian yang terkini adalah bagaimana etika sebuah praktek pembelajaran itu dibentuk. Gitu. Tapi punya berbahasa Inggris, mungkin tapi teman-teman insya Allah gampang karena kayaknya bahasa itu agak mudah meskipun kita jadi buat kamu sih nggak masalah karena itu baru konsepnya dan itu yang terkini termasuk apa yang disampaikan oleh dalam pengukuhan guru besar kakak tingkat saya, itu Profesor Lutfi yang sama-sama alumni UM, beliau kak kelas saya yang lulus di program teknologi pembelajaran. Gitu. Jadi etika, supaya etik dalam praktek kita pembelajaran itu menjadi sebuah kajian yang menarik dan itu merupakan tema yang lagi in. Yang lagi ini. Kalau kita kan aspek spiritualnya itu. Nah, ini dibungkus dalam sebuah ethical practice, managing proses and the software. Bagaimana sebuah sumber belajar itu dikelola atau digunakan dengan praktek yang mengandung etika seperti apa yang lagi. Kemudian lembar yang kedua mohon juga berkenan untuk dibuka. Ini mungkin teman-teman yang lagi fokus kajiannya pada bahan ajar atau materi isi kapanpun kita mengajar memang terkait dengan bahan ajar itu meskipun entah itu di dalam bukunya atau kalau kita sendiri mau mengajar kan harus kita mengorganisasi mana yang saya dahulukan, mana yang harus saya kaji kemudian, itu namanya
strategi pengorganisasian isi pengajaran. Nah, itu ada dua. Strateginya itu ada yang makro dan yang mikro. Ini strategi yang makro itu punyanya Ricky Lutz, kemudian Bunderson dan Merrill tahun 77. Ricky Lutz, Bunderson dan Merrill. Ya. Strategi makro itu ada dua. Jadi ada sequencing dan ada synthesizing. Sequencing itu untuk sebuah upaya untuk mengurutkan isi bahan ajar. Jadi, yang umum dulu, baru yang lebih spesifik. Itu namanya sequencing. Ya, jangan sampai kita tuh mengajarkan sesuatu yang spesifik dulu, kemudian baru anak baru tahu, oh ternyata di situ posisinya. Itu kan akan terbalik analoginya. Dan itu akan meracuni pikiran siswa. Yang dikira itu suatu hal yang sepele, tidak, tapi memberikan dampak yang sangat besar sekali. Coba kalau kita ngerti, maksudnya yang kita ajarkan dari sesuatu yang umum dulu, konsep yang umum dulu, baru nanti menginjak yang lebih spesifik, lebih khusus, dan lebih khusus kayak gitu. Itu yang namanya sequencing. Nah, kemudian berikutnya adalah synthesizing. Synthesizing itu bagaimana kita mengaitkan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah. Tatkala guru atau dosen itu bisa mengaitkan antara tema pertama, kedua, dan seterusnya. Terutama kalau kita itu bisa memberikan sebuah, monggo kalau teman-teman berkenan membuka artikel saya yang judulnya epitome. Jadi epitome itu kan sebuah rangkuman secara umum dulu, konsep umumnya, ya. Keterkaitan dari sebuah tema-tema yang dalam satu mata kuliah, itu setelah kita dahulukan, kita ajarkan, itu sangat memberikan sebuah wawasan yang berharga. Jadi kalau kesimpulan itu kan sifatnya advance, kesimpulan itu bedanya dengan epitome. Kesimpulan itu sifatnya abstrak, tapi kalau epitome itu sesuatu yang sifatnya operasional. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah konkret gitu. Katakanlah nahwu. Bukan apakah itu nahwu, apakah itu isim rafa, apa itu fa'il, bukan itu pentingnya itu, tapi bagaimana konsep itu terbentuk. Katakanlah marfu'atul asma ketemu di antara waktu mubtada dan fa'il, ketemu di mananya, kemudian dengan isim kana, dengan khabar inna atau apa, itu misalnya akan muncul. Katakanlah kalau dhammah, kalau isim yang mufrad ditandai dengan dhammah akan muncul warna merah tua itu. Tapi kalau tekan itu katakanlah mansubatul asma, entah dalamnya di isim inna dan khabar kana atau apa, akan muncul warna hijau itu, maka orang akan dapat, oh ternyata warna ini akan dampak yang beda. Seperti itu kalau saya kaji itu, dan diletakkan dalam katakanlah semacam dibagan kayak gitu, maka akan memberikan gambaran yang memberikan sesuatu sinyal yang itu akan membantu siswa untuk menemukan sebuah konsep. Nah, itulah yang namanya epitome. Pengunjungan baca, nanti misalnya kalau ada waktu ketik, ada Profesor dari Malang, kemudian Mahmudah Umi akan dengan ketahui itu posisi epitome itu. Nah, di antara cara untuk mensintesis sebuah bahan ajar itu dengan epitome. Nah, itu kita tahu dari dengan cara apa? Maka kita lihat dulu karakter dari pengetahuan itu. Ada kalanya pengetahuan itu berupa fakta, apa konsep, apa prosedur, apa prinsip. Katakanlah nahwu kita tahu itu adalah sebuah konsep karena mengandung sebuah kaidah, gitu kan. Nah, setelah kita membahas nahwu, maka bagaimana kita pertemukan menjadi sebuah konsep yang bermakna, yang menjadikan sebuah sintesa dari beberapa konsep, mulai katakanlah marfu'atul asma, mansubah, dan macam-macam itu. Di antara marfu'atul asma aja misalnya, kita pertemukan menjadi apa gambarannya, mansubah juga begitu, dan seterusnya. Maka teman-teman akan menjadi lebih jelas ketika kita memberikan sebuah
sintesa suatu pengetahuannya itu. Begitu. Jadi, kemudian saya tulis di bawahnya, sintesis yang baik itu butuh sebuah sekuensi yang baik. Jadi, tatkala kita bisa mengurutkan dengan tepat, mana yang umum dulu, kemudian yang lebih spesifik, maka akan juga membantu akan memunculkan sintesis yang baik, sintesa yang baik, pertemuan antara konsep yang satu dengan yang lainnya dalam tiap-tiap kajian itu. Gitu. Nah, ini tatkala kita mengkaji sebuah strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Ya. Kemudian yang namanya strategi makro itu kita bisa lakukan setelah kita menganalisis Hilang. Halo? suara saya terdengar tadi, bisa didengar? Tadi menghilang sebentar saja. Oke, sebentar. Oke, enggak apa-apa. Yang namanya strategi makro itu bisa kita lakukan tatkala seorang guru atau pengajar telah menganalisis apa tujuan dari pembelajaran yang kita ajarkan, apa tujuan mata kuliah yang kita ajarkan, dan bagaimana karakteristik bidang studi yang kita ajarkan. Tujuan umumnya apa sebuah mata kuliah kuat pertama? Memberi wawasan pada siswa atau si belajar agar bisa membaca dengan tepat. Kata per kata dengan diwujudkan harokat akhirnya, itu kan. Dan mungkin tambahan huruf atau menghilangkan huruf dan lainnya itu dengan tepat. Nah, kenapa? Karena karakteristik bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada tanda yang namanya harokat a, i, u itu berubah, tidak. Tapi dalam bahasa Arab itu sangat mencolok sekali. Dan itu bahkan yang sangat berpengaruh. Kayak itu. Kenapa? Karena beda harokat, beda penambahan huruf itu akan menyebabkan salahnya arti yang salah atau pada kesalahan penerjemah, bahkan begitu, ya kan? Sehingga karakteristik itu kita analisis, maka kita punya tujuan seperti ini. Nah, sehingga strategi makro yang akan saya buat nanti harus begini. Ini namanya strategi pengorganisasian isi sebuah pembelajaran, isi materi. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu mengajar itu kan kadang lebih tepat kepada isi bab per bab. Bab satu apa, bab dua apa, nggak ada upaya untuk mengkritisi bahasanya ini salah urutan ini. Bahkan kadang-kadang sampai juga halamannya harus tepat kan. Padahal itu nggak harus begitu harusnya. Tapi kita harus ada telaah guru itu. Guru harus menelaah. Ada apa dalam mata kuliah atau pelajaran ini? Harusnya disusun seperti apa? Batuan tubuh pengetahuan dalam mata kuliah ini atau pelajaran ini tuh dibangun seperti apa? Kalau guru punya pengetahuan yang utuh, termasuk dalam maharif itu juga begitu. Nah, sehingga tatkala dalam urutan penyampaiannya nanti sudah kronologisnya sesuai dengan nalar logika yang tepat, kemudian juga bagaimana kita mengajarkannya dengan ada sintesa yang tepat, itu insya Allah materi itu akan teringat, terngiang sampai sekian lama itu. Ya, jangan misalnya kita gagalnya belajar tuh karena gara-gara seorang guru nggak bisa melakukan sebuah sintesa atau membuat sekuen dari materi yang kita ajarkan, urutan materi yang salah. Sehingga saya itu kalau buka materi saya di S3 UM dan belajar, selalu saya gini, jangan salah saya, jangan salah saya. Ya harus banyak menjadikan lebih baik istighfar. Dan baru saja tadi pun beberapa menit yang lalu saya juga mata pada teman mahasiswa yang datang. Saya membuka buku ini terus saya menjadi harus banyak bertobat lagi. Kayak. Kenapa? Karena itu hal yang sepele, termasuk sebenarnya
mungkin kita akan lebih efektif mengajar siswa santri tatkala kita punya moto yang tepat yang diutarakan oleh Ustadz Agung tadi itu. Coba betapa tidak, karena dengan moto-moto itu bisa jadi kita akan lebih apa ya, menjadikan siswa itu lebih mensyukuri nikmat guru-gurunya kayak gitu ya kan, lebih banyak harus bernikmat dengan apa yang sudah diperoleh dari guru-gurunya dan macam-macam kayak gitu. Itu kita hal yang kecil diremehkan tuh itulah menjadi perhatian dari menurut saya disiplin ilmu saya yang namanya teknik belajar itu kayak gitu. Sehingga kalau saya baca buku-bukunya Profesor Ketik yang sebenarnya beliau itu seorang pendeta, itu betapa saya tuh merasa kehilangan banyak dari nilai Islam yang selama ini kurang saya cermati dan kurang saya hayati. Itu aja. Jadi di antara tadi itu yang saya tawarkan ke Ustadz Agung apa? Strategi aktivator apa tadi? Strategi aktivator apa tadi Ustaz? Strategi kognitif aktivator. Strategi kognitif aktivator yang diantaranya diberikan dengan CR. Jadi kita jangan meremehkan beberapa hal yang sebenarnya itu sampai diantara gini. Ini artikel saya yang baru diterima di jurnal Tulungagung. Itu kemarin saya membahas tentang main instructional event Ganyi. Itu kenaikan sepele, beberapa upaya, beberapa kata, ungkapan guru, tata kelola mengajar, karir, takdir. Kemudian ada lagi katakanlah kita batuki hadihi wa amma al-matlub kami hada. Jadi guru nggak boleh mengatakan kamu salah, ini benar kan? Nggak bisa. Kemudian ada lagi kelihatan sepele misalnya. Kita memberitahukan sebuah. Jadi ada 9 langkah-langkah yang itu tatkala kita terapkan dalam pelajaran bahasa Arab khususnya diantaranya, maka itu sangat membantu siswa untuk iktisabul lughah yang maksimal. Itu judul saya adalah 9 instructional events Ganyi. Jadi 9 peristiwa pembelajaran dalam dan prakteknya dalam pelajaran Maharul Qur'an. Itu ternyata kelihatan sepele tapi sangat berkontribusi. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang setelah itu bisa diterapkan dalam pelajaran, mungkin siapa tahu bisa mengilhami teman-teman untuk menulis artikel kalau belum sempat sampai pada tataran disertasi, tapi akan memberikan masukan atau ilham untuk menulis beberapa artikelnya mungkin atau mengilhami agar lebih menggali lagi banyak hal yang terkait dengan pembelajaran, karena kita semuanya insya Allah akan diharapkan untuk menjadi akademisi pembelajaran bahasa Arab, juga seorang kemarin saya juga dilibatkan dalam perumusan kurikulum baru program doktor. Tujuan dari kurikulum program doktor adalah mencetak akademisi dalam bidang bahasa Arab, konsultan bahasa Arab, dan peneliti. Jadi 3. Produk kita itu adalah mencetak peneliti bahasa Arab, mencetak akademisi yang bergelar doktor, dan mencetak konsultan bahasa Arab. Jadi kalau nanti dengan sudah bergelar doktor, maka sekaligus konsultan bahasa Arab. Konsultan pembelajarannya begitu. Dengan cara apa? Ya banyak hal yang kita pelajari. Itu beberapa mungkin sedikit, semoga yang kecil-kecil dari saya ini akan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau banyak kurangnya selama berkuliah dengan saya mohon maaf. Dari saya sekian. Fawid ila raisi al-jalsa. Baik, barakallahu fikum Ustazah Umi Mahmudah ala irsyadatikum wa tawjihatikum fi hadhihi ad-dirasah.
ربما هذه الدراسة الأخيرة في هذا المستوى معكم أستاذنا، ونحن نشكركم كثيرا على ما قدمتم من الإرشادات والتوجيهات خلال الدراسة معكم. نعتذر منكم إذا كان هناك أخطاء منا جميعا. أظن نكتفي يا إخوة يا أساتذة. Ada beberapa yang kemarin presentasi ada 2 ya seperti ini ya. Taliban mai, Taliban ikut di makolah mai. Ustaz Agung, Ustaz Lilis, Ustaz siapa lagi, ada 3 ya yang sebelum ini. Berarti 5, jadi 5 mahasiswa ya dengan saya. Ustaz. Oke. Bagaimana kalau misalnya setelah ada perbaikan dari komentar teman-teman dan dari saya kemarin misalnya itu ada perbaikan, kemudian adakah yang mahasiswa tinggal di Malang? Yang di Malang siapa? Man minkum yaskun di Malang? Askun walakin nadir. Ada yang tinggal di Malang? Ustaz. Walakin kadang-kadang Ustaz ke Malang. Ustazah. Kalau ada yang tinggal di Malang, maksudnya begini, nanti artikel makalah itu disilit, jadi 1, ada pembatasnya, kemudian dikirimkan ke rumah juga tidak apa-apa, ya, untuk agar saya bisa mencermati untuk nilai. Karena saya juga punya sih filenya, cuman dan juga saya print, cuman nanti perbaikannya ini mungkin kalau ada yang ada burnout-nya dikirim dari 1, semakin baik. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, sudah saya akan sendiri aja. Jika teman-teman selain dari tugas asli, tugas pokok ini, ada yang dan buat artikel untuk jurnal, itu ada bisa dikumpulkan untuk nilai tambah. Jika teman-teman dalam kurun waktu dengan saya sudah menulis untuk artikel yang mau diberikan di jurnal, ya kan? Monggo sekaligus untuk bisa bahan tambah nilai, sekaligus dikirimkan juga tidak apa-apa. Judulnya bebas. Kenapa? Judulnya judul bebas. Kalau judulnya ya terkait dengan pembelajaran dan terkait dengan qadaya fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Itu jadi nanti bisa dikirimkan jadi 1. Tapi yang jelas yang orang Jawa Timur nggak ada ya, Malang, orang Malang. Sudah ada saya. Nggak ada Ustazah. Oh ya Bu, tidak ada apa-apa. Bikin makan aja lewat. Nih, saya ajarkan. Nih, juga kemarin kalau kita ikut workshop kurikulum itu dianjurkan dengan sangat agar tiap-tiap mahasiswa itu mensitasi karya dosennya. Untuk karya saya sudah pernah buka teman-teman yang di forum ini. Ya Ustazah, saya pernah membuka beberapa pesan Ustazah. Coba dibuka repositori UIN Malang, ketik nama saya Mahmudah Umi. Mahmudah dengan MAJH Umi. Anda akan muncul semua karya saya. Mohon disitasi sesuai dengan kebutuhan dari kecocokan judulnya gitu ya. Begitu. Oke. Kalau misalnya dengan juga tatkala nulis artikel mencantumkan nama saya, bisa jadi untuk redaksi yang di beberapa program ini sudah kenal, mungkin bisa jadi akan
siapa tahu akan membantu untuk saya memperlancar. Okay. Letakkan nama saya di nama yang kedua atau ketiga setelah nama jaringan semuanya. Dan nama teman jaringan. Nama saya di akhir juga nama salah, pada akhir juga nama salah. Okay. Jadi saya sekian, semoga bermanfaat. Ini sedikit yang saya harapkan. Padahal saya juga sebenarnya kepingin lebih diskusi banyak. Tapi kalau saya tetap di ruang untuk konsultasi selama bulan Ramadan ini, mungkin saya off dulu. Tapi setelah itu kita sambung lagi. Kalau teman-teman mau buka form lagi, kita tidak masalah. Mungkin sudah bukan dengan saya. Jika dibutuhkan apa yang saya bisa untuk didiskusikan bareng. Karena memang disiplin saya selain pembelajaran umum, tapi juga lebih spesifik ke teknik pembelajaran, dan itu ternyata juga dibahas oleh semua disiplin ilmu karena jurusannya ada jurusan multidisipliner. Itu monggo, selama saya tahu kalau teman-teman membutuhkan, nanti misalnya kita buka forum lagi, Zoom lagi, juga tidak masalah, meskipun sudah aktif kalau dibutuhkan. Semoga bermanfaat, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum. Dari teman-teman yang perlu saya jawab ya, boleh list yang lainnya yang perlu saya jawab karena kemarin itu saya sibuk dengan kegiatan haflah, kegiatan workshop, kegiatan publikasi. Insya Allah kalau sudah saya agak longgar, saya jawab, saya respon BA-BA yang ada. Allah yusahil wa yubarik umurana wa yaj'alana wa auladana min ahli al-ilmi, al-khair, al-ibadah, al-istiqamah, al-birr walidain. Amin. Hadim di kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.